Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Prof. Zubairi Jurban dan Diki Budiman, ahli epidemiologi dari Griffith University. Prof. Zubairi, ini kalau kita bicara soal tadi yang sempat disampaikan bahwa sebetulnya fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan sekarang sedikit mungkin lebih longgar dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Saya ingat dulu di awal pemerintah itu mewajibkan semua yang bahkan OTG untuk diisolasi di fasilitas kesehatan. Koreksi kalau saya salah. Dan kalau sekarang nampaknya nggak diwajibkan untuk isolasi di fasilitas kesehatan, tapi disuruh isolasi mandiri. Begitu nggak kira-kira? Dan mungkin itu juga yang menyebabkan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan saat ini mungkin agak sedikit longgar. Ya, jadi di lapangan dalam waktu ini beberapa hari terakhir, jadi ada satu kasus dengan panas 1-2 hari, batuk, nggak nyaman, tapi kemudian langsung hilang. Jadi sekarang merasa tanpa gejala dan dia positif, kemudian dia lapor ke rumah sakit, saya tanpa gejala, sehat, saya positif, apakah? Tapi karena dokter menyarankan di ronsennya ada pneumonia, jadi katanya perlu perawatan. Jadi dia ke rumah sakit bilang, nggak usah, pulang saja, padahal sudah dibuktikan. Jadi sudah dibuktikan bahwa yang tanpa gejala namun ada pneumonia itu berisiko untuk menjadi berat dan karena itu harusnya dirawat. Namun rumah sakit bilang begini, kalau dirawat kondisi seperti ini harus atas jaminan sendiri karena baru antigen positif katanya. Jadi antigen positif, ronsen pneumonia itu masih area abu-abu. Jadi beberapa dokter bilang harus karena nanti berisiko memberat. Ada juga yang bilang tidak, nanti kalau dirawat kalau dijamin nanti rumah sakit tidak bisa lagi untuk ke pemerintah mengenai pembayarannya. Jadi memang ada juga masalah di situ mengenai indikasi rawat. Jadi masih banyak masalah di lapangan yang terus kita coba selesaikan. Oke, baik. Artinya ini dengan kondisi yang seperti itu, dengan positivity rate yang masih tinggi, dengan testing yang mungkin sesuai dengan standar minimal WHO, tapi tracingnya kita masih jauh dari harapan, sangat mungkin sebetulnya. Kan janjinya kan satu orang tracingnya 20. Itu janji. Itu ya, janji adalah hutang ya Prof ya, yang harus ditunaikan itu. Iya. Artinya artinya sangat mungkin sebetulnya kondisi di mana dulu pernah tenaga kesehatan kelelahan untuk berjuang di garis terdepan itu terulang kembali. Masih mungkin ke depan. Oke. Baik. Nah, kalau dari IDI sendiri harapannya seperti apa, Prof? Kan kita nggak mau terulang, misalkan sudah banyak korban juga tenaga kesehatan termasuk dokter. Ini terulang terus. Ya, harapannya tentu tadi tracingnya ditambah, kontak tracingnya, dia tesnya usahakan sekitar 100.000 per hari. Kemudian yang kedua yang saya khawatir banget mengenai sekolah. Sekarang sudah ada beberapa sekolah yang dibuka, dimanapun sekolah itu aman dibuka, risiko penularan antar siswa itu sedikit kalau positivity rate kurang dari 5%. Amat sangat aman kalau kurang dari 3%. Nah sekarang kita masih jauh di atas 10%, itu saya amat khawatir di sana. Jadi kalaupun maksa buka harus dimonitor ketat. Kalau terjadi penularan siswa, saya kira ya tutup lagi. Ya, Mas Menteri, tapi kayaknya akan menyelenggarakan sekolah tatap muka di tahun ajaran baru nanti. Dan kita monitor evaluasi ketat. Kemudian kalau terjadi penularan, ya ini gunanya advokasi kita untuk menyarankan. Kalau meningkat ya tutup lagi. Oke, baik. Pak Diki Budiman. Ini ada beberapa hal sebetulnya yang agak mengkhawatirkan. Yang pertama memang bahwa Mas Menteri Pendidikan itu berencana untuk menyelenggarakan sekolah tatap muka di tahun ajaran baru. Itu yang pertama. Yang kedua, ada anggapan bahwa vaksinasi kita itu sudah berjalan cukup baik, sehingga itu juga berpengaruh terhadap turunnya kasus harian. Nah ini bagaimana sebetulnya menurut Anda, Pak Diki? Pertama tentang sekolah ya. Jadi
yang harus mungkin difahami publik dan juga pengambil kebijakan, ini yang kontradiksi di Indonesia ini, bahwa sebetulnya dalam strategi konvensional dan selalu dipakai dan jadi kesepakatan universal nih di dalam strategi pengendalian pandemi, sekolah itu, ini unik ya, sekolah itu adalah satu-satunya institusi yang ketika pandemi itu terjadi, dia itu paling akhir ditutup, paling awal dibuka, itu sekolah. Gitu. Jadi kalau misalnya bahkan ketika situasi menjelang lockdown sekalipun, sekolah itu terakhir ditutupnya. Ini yang tidak terjadi di Indonesia. Bahkan saat ini karaoke apa segala macam buka, sekolah malah belum buka. Jadi ini adalah jadi kayak misalnya dogma gitulah, bahwa karena apa? Karena sekolah itu ada banyak aspek di situ, dan termasuk pada anak ini dari berbagai pandemi ya relatif menurun ya, sehingga indikatornya tuh di sekolah itu ya bagaimana kondisi pandemi itu. Jadi kalau sekolah sampai ditutup itu nggak ada kegiatan lain, sebetulnya nggak boleh ada sosial, ekonomi, politik. Tapi di Indonesia kan yang sosial ekonomi bahkan pilkada ada, tapi sekolah tutup. Ini aneh sekali sebetulnya ya, sebetulnya itu. Dan artinya begini, setelah saya analisa tadi malam, saya sudah sampaikan kajian saya pada publik dan juga termasuk saya sampaikan, mudah-mudahan Pak Nadiem melihat ya. Jadi rekomendasi saya sebetulnya saat ini dibuka ya Juli nanti. Tapi ya sesuai dengan Prof. Zubairi tadi sampaikan, harus dimonitor betul, Jadi memang bahwa harus ada indikator test positivity rate, kasus, bahkan sebaiknya kasusnya hariannya itu 50 per 100.000 per hari gitu. Itu dalam 7 hari pertama. Kemudian test positivity rate-nya setidaknya di bawah 8%. Itu dalam 7 hari berturut-turut. Nah, tapi itu ada lagi kesiapan lain yang disebut dengan jaringan ya, jaring pengamannya dari kesiapan sekolah, termasuk vaksinasi tadi, bahwa guru, staf sekolah, karena riset membuktikan dalam konteks sekolah penularan itu banyak di guru dan staf sekolah. Bahkan termasuk terakhir di yang B117 ya di UK, itu memang pada anak memang terjadi penularan itu terjadi. Artinya lagi ini menandakan bahwa perlu ada monitoring, evaluasi. Tapi memang sekali lagi ini nggak bisa kita jadi keluar dari pakem sains gitu, bahwa sekolah ditutup di tengah semua serba dilonggarkan. Ini sesuatu yang bertentangan dengan sains ya, dan kita harus kembali, strategi kita harus berbasis sains, dan artinya ya kita dukung itu, tapi dengan berbagai pengaman. Nah, terkait vaksinasi masih sangat kecil kalau disebut berdampak signifikan dalam penurunan kasus, karena yang disuntik 2 kali saja masih mendekati 1% pun mungkin sedikit ya dari total penduduk kita. Artinya kalau misalnya dikurangi lagi dengan total penduduk kita dengan orang yang terinfeksi, katakanlah dinaikkan jadi 5% sudah pernah terinfeksi ya, walaupun laporan pemerintah jauh di bawah itu, ya berarti secara total kurang lebih penduduk Indonesia 6%-an atau 7%. Berarti masih ada 93% kurang lebih, atau ini mayoritas penduduk Indonesia ini rawan. Oleh karena itu, bahwa ada anggapan di publik, wah ini kan sakit flu biasa ini. Nah, ingat, di antara 97% itu akan ada kelompok yang rawan, ya. Sehingga bahwa betul ada yang memang dengan cepat bisa pulih karena imunitas dan lain sebagainya. Tapi akan ada, katakanlah dari 97% itu luar biasa kan, lebih dari 200 juta lah. Misalnya dari 200 juta itu 1% ada yang meninggal, kan besar itu, 2 juta lah. Baik. Gitu. Jadi ini yang harus difahami oleh masyarakat, bahwa akan ada 1% yang akan menjadi korban, dan itu minimal. Jadi jangan menganggap ini hal sepele karena wah kita secepat, karena di kelompok masyarakat kita ada kelompok yang rawan, lansia dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus
dilindungi karena itulah pandemi. Beda dengan penyakit misalnya DHF dan lain sebagainya yang sudah menjadi endemi karena masih situasi pandemi, masih sebagian besar masyarakat rawan. Ini yang harus kita lindungi. Baik, Prof. Zubairi, ini kalau kita bicara soal kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia sekarang, ya memang turun gitu, dan mungkin sebagian masyarakat sekarang sudah ada yang sedikit merasa senang dengan keadaan itu, karena kalau kita melihat di jalan-jalan, terutama saya melihat di Jakarta nih dan sekitarnya, Prof. Zubairi dan juga Pak Diki, aktivitas memang luar biasa sebetulnya masyarakat sekarang. Nah, dengan kondisi yang ada sekarang sebetulnya kalau kita melihat bukan per zona merah, kuning, dan hijau, tapi secara risiko mungkin dari benak kita. Dan saya ingin bertanya dari Prof. Zubairi dan juga Pak Diki. Sebetulnya dengan kondisi saat ini, apakah kita memang masih sangat tinggi dan artinya berbahaya? Atau sebetulnya sedang mungkin? Atau sebetulnya kita sudah jauh lebih, masih ada risiko tapi jauh lebih aman? Prof, mungkin dari Prof dulu. Ya, berisiko karena misalnya boleh mudik nanti, terus nanti akan diketatkan. Namun nggak usah nanti, sekarang ini pun monitor evaluasi saya di kereta KRL Jakarta Depok Bogor maupun dari arah Bekasi Cikarang ke Jakarta pulang balik itu pada jam tertentu masih penuh, masih sesek. Nah itu yang amat sangat mengkhawatirkan kalau katanya nanti pada waktu mudik boleh akan kita ketat, akan kita sudah siap untuk ketat. Nah, Mbok ya sekarang aja dulu dimonitor foto-foto dari KRL sudah selalu saya upload, namun saya tanya pada beberapa orang masih sama saja. Jadi itu mohon kita, seperti kata Presiden juga bilang bahwa kita ini perkebijakan bagus tapi implementasinya kurang bagus atau tidak bagus, dan itu diulang beberapa kali. Nah, bahwa itu diperbaiki dulu, pesan itu yang saya kira amat sangat penting. Jadi kalau bikin kebijakan itu implementasinya ya harus konsisten. Itu yang pertama. Itu kan yang risiko ke depan kan, pertama buka sekolah tatap muka, kedua Lebaran. Ya kalau mengenai sepak bola mungkin kalau tanpa penonton ya masih sedikit kemungkinannya. Ya. Namun kendaraan umum itu saya amat sangat khawatir bisa menjadi sumber penularan. Baik. Itu mohon juga diperhatikan oleh pemerintah untuk ya mendisiplinkan aja, jangan nanti menunggu Lebaran, namun sekarang ini disiplinkan dulu. Baik. Bis kota itu yang ada tanda silang memang tidak diduduki, namun yang berdiri 4%. Tetap banyak. Baik, Pak Diki Budiman silakan. Ya, setuju dengan sampai Prof. Jadi untuk saya ingatkan kembali kenapa indikator tes positivity rate begitu penting, karena itulah indikator pengetatan pelonggaran. Jadi tes positivity rate itu seperti ramalan cuaca, saya pernah mengampaikan. Jadi sama dengan risk exposure gitu, ya, risiko paparan. Jadi kalau kita mau keluar, kalau lihat saya hari ini hujan, nah, lihat itu tes positivity rate. Kalau tes positivity rate itu di atas 10%, itu tidak terkendali. Ya, kita berisiko, sebetulnya semua ada dibatasi ketat. Nah, kalau mau aman itu ya sebetulnya yang di kategorinya antara 5-8% itu kategori moderat. Yang paling aman antara 3-5%. Sangat amat terkendali di bawah 3%. Gitu. Jadi itu yang harus kita capai oleh pemerintah ini, oleh provinsi, kabupaten, kota. Itulah sebabnya pelonggaran-pelonggaran mau apapun itu dilihatnya tes positivity rate. Tapi jangankan di atas 10% ya. Kalau 10% itu mau berapapun angkanya, namanya pandemi kita tidak terkendali, itu jelas. Tapi kalau disebut yang tinggi itu antara 8 dan 10%, itu yang sangat tinggi. Artinya yang ya kalau kita keluar tuh ya hujan besar lah gitu. Nah, ini yang harus difahami oleh semua pihak. Jadi bahwa nanti di Jakarta sekarang orang aman itu ya sebetulnya terkena banyak cipratan. Jadi ketika keluar bepergian ya pasti ada cipratan. Pak Diki, maaf saya potong. Artinya dengan kondisi meskipun kita turun sangat signifikan sejak awal tahun, sebetulnya pandemi kita masih tak terkendali. Tidak terkendali.
Karena dari tes positivity rate. Baik. Jadi artinya, tes positivity rate yang tinggi itu bermakna banyak ya. Salah satunya menandakan testing kita nggak memadai, tracing kita nggak memadai, termasuk isolasi karantina panjang banget, banyak di sini. Oke, baik. Sehingga menghasilkan tes positivity rate yang tinggi. Baik. Pak Diki Budiman, terima kasih banyak sudah bersama kami. Prof. Zubairi Jurban, clear sekali tadi penjelasannya, sudah bersama kami di Good Morning Jakarta pagi hari ini. Sama-sama.